bagaimanapun juga saya mungkin menyebutnya naskah akademik lah ya, naskah akademik dari tim percepatan reformasi Polri sudah diserahkan kepada Presiden ya Pak ya. Secara pribadi Pak Laude merasa puas atau merasa ada yang mengganjal atau bagaimana Pak? Iya, kalau dari verbatim yang 3.000 itu kan nggak ada diubah ya. Tetapi yang 160-an halaman itu memang banyak yang akhirnya kurang tegas. Misalnya tentang korupsi polisi. Misalnya padahal itu tinggi sekali yang dari verbatim itu. Korupsi polisi itu mulai dari pelayanan. Yang sering dikeluhkan yang mulai SIM, STNK tapi kita juga mengakui di laporan itu khusus untuk pelayanan publik ini ada peningkatan yang signifikan. Misalnya untuk SKCK sekarang itu pakai aplikasi sehingga perpanjangan STNK kita bisa drive thru dan itu maksudnya direcognize sebagai peningkatan. Yang ada misalnya itu korupsi misalnya yang berhubungan dengan narkoba. Itu disebut langsung itu karena banyak jenderal bahkan yang terlibat. Korupsi yang berhubungan dengan pokoknya namanya disebutnya illegal business atau illegal activities. Mau itu tambang ilegal maupun itu judi online dan itu disebut dan itu hampir semua masyarakat. Korupsi bidang pendaftaran mau menjadi anggota polisi. Itu semuanya jelas. Korupsi internal polisinya sendiri yang harus bayar atasan kalau dia harus naik tingkat sekolah seperti itu. Itu semuanya disebut. Bahasanya menjadi agak masih ada tapi jadi samar-samar, tidak menjadi maksudnya tidak kurang tegas bahasanya. Kalau bahasa yang itu bahkan kita berikan contoh, misalnya korupsi yang berhubungan dengan narkoba, ya Teddy Minahasa misalnya, itu kita jadikan contoh dan kalau yang itu. Namun demikian sebenarnya mengapa dulu saya kurang antusias ketika dipanggil Pak Jimli itu adalah disebabkan oleh pertama, pada zamannya Pak Jokowi saya ditugaskan oleh Menko Polhukam waktu itu Pak Mahfud MD mengkoordinir civil society ini untuk membuat percepatan reformasi hukum. Saya wakil ketua karena ketuanya dari dari Menko Polhukam. Saya lah bikin semuanya, habis itu kita serahkan kepada Presiden Jokowi. Diserahkan waktu itu di Istana Bogor. Pak Presiden mengatakan, terima kasih saya akan pelajari. Tidak ada itu tindak lanjutnya sampai hari ini. Tapi mungkin karena waktu itu kurang lagi setahun ya Pak Jokowi ya, sehingga tindak lanjutnya dan semua yang diusulkan di dalam tim perbaikan reformasi hukum itu banyak samanya kalau dari unsur polisinya dengan apa yang kita tulis yang masyarakat. Jadi keraguan saya ini setelah diserahkan mau diapain itu barang ya, kalau misalnya kita sudah pergi kemana-mana, polisi-polisi internal itu terus terang sangat berharap untuk perbaikan, model perbaikan gaji, mereka tidak lagi misalnya kalau diperiksa propam nggak diperas lagi oleh teman-teman polisinya dan seterusnya. Harapannya tinggi banyak termasuk dari internal Polri. Para mantan Kapolri itu terus terang yang kami wawancara itu mereka kan dulu itu sudah ada cetak biru reformasi polisi, sudah ada. Saya juga ikut terlibat tuh karena saya masih di kemitraan. Saya gantiin Pak Adrianus Meliala yang polisi, iya. Itu kan Mabes kecil, Polda sedang, Polres kuat.
Jadi itu kayak piramida. Sekarang apa yang terjadi? Hampir terbalik gitu. Mabes menjadi lebar sekali, kelebihan jenderal sehingga hampir-hampir karena kelebihan jenderal ini akhirnya dicarikanlah menjadi pejabat-pejabat di kementerian dan lembaga yang lain. Wah, itu terus terang banyak polisi termasuk Pak Badrodin mengatakan itu. Pak Pastika mantan Kapolda Bali, ini apaan ini? Kenapa sekarang biar mungkin supaya lebih relate karena ada masyarakat. Misalnya kasus entertainment gitu kayak misalnya yang kecil-kecil itu diperiksa oleh Mabes. Ini terus Polres dengan Polda ngapain aja? Bias kasus receh gitu kan kadang. Jadi di usulan itu adalah Bareskrim itu hanya memeriksa kasus-kasus nomor 1. Keahliannya di Polres dan Polda tidak ada. Betul-betul sangat sophisticated. Dia mempunyai aspek internasional yang sangat ruwet. Misalnya ada pelarian ke Malaysia, ke Inggris, ke itu, jadi bisa diambil alih oleh itu. Yang ketiga adalah ada sensitivitas politiknya, sehingga diambil. Sekarang, ya tahu aja tuh. Orang mau laporin pencemaran nama baik saja dilapor ke Mabes. Ini apa-apaan seperti itu. Jadi itu jadi maunya lagi para polisi itu, para mantan Kapolri ini dikembalikanlah itu polisi sesuai dengan cita awal reformasi itu. Dan jangan terlalu banyak jenderal seperti itu. Akhirnya apa? Mengganggu kementerian lembaga yang lain. Dan itu sebenarnya ada waktu itu kan diributkan karena ya memang agak lebih dari 300 lebih itu ada di luar Polri dan mulai dari eselon 2 sampai kan eselon 1. Wah, ini agak maksudnya agak apa itu? Kebablasan ya. Sehingga pada waktu itu di komisi bukan saya dengan Mas Indra ini ada maksudnya Pak Jimli, biar cepat ini kalau itu Presiden keluarkan saja Perpu ini supaya rangkap jabatan itu segera. Tapi oleh komisi saya dengar nggak usah karena sudah ada ini draft yang ini. Tapi setelah saya lihat draftnya ini tidak ada yang ini draft yang ini tidak ada yang masuk. Misalnya tentang Kompolnas saja. Kompolnas itu tidak sesuai yang diusulkan, tapi mungkin ini draft yang lama. Oleh karena itu kita berharap bahwa ya kalau kami di Makassar bilang jangan buang-buang ongkos saja nih. Kita sudah kerja capek 3 bulan mendengarkan masukan dari semua pihak, diserahkan habis itu tidak dikerjakan. Jadi saya melihat itu ketidakseriusan pemerintah. Dan yang nomor 2, ini Komisi 3 ini ngapain? Iya, saya terus terang agak belum ada rekomendasi Komisi Reformasi. Sudah mereka mengeluarkan banyak hal. Mereka sudah setuju dengan yang itu. Terus nanti apakah mereka ini kan salah satu tugasnya mengawal supaya apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat, kalau betul-betul mereka mewakili masyarakat, itu terwujud. Ketika saya bilang masyarakat ini termasuk masyarakat polisi di dalamnya. Karena mereka itu tidak mau lagi, ini banyak sekali dikeluhkan internal polisi. Kenapa kami diberikan tugas di luar tupoksi? Kan aneh itu. Tugas polisi itu kan apa? Menjaga keamanan dan penegakan hukum. Itu aja sebenarnya, tidak ada lain-lain lagi. Keamanan, ketertiban dan penegakan hukum. Itu aja tugasnya. Tapi apa hubungannya misalnya membuat baliho? Apa hubungannya menyalurkan bansos? Apa hubungannya tanam jagung? Dan lain sebagainya. Itu bukan tugas polisi. Tapi ini kita juga harus fair, Pak. Tentara juga nggak boleh kayak gitu, Pak. Tentara juga nggak boleh tanam jagung, nggak boleh apa. Dia angkatan perang Republik Indonesia. Oleh karena itu gerakan nurani bangsa itu
kita bilang kepada Pak sebagai kepala negara, ini perlu ada kelanjutan reformasi polisi dan TNI itu. Dikembalikan kepada tupoksinya. Mana ada tentara buka sawah di Amerika? Ya kan enggak juga ya seperti itu. Polisi tanam jagung, enggak bisa juga. Enggak boleh kita rangkap-rangkap. Ya ada orang yang bertugas sesuai seperti itu. Jadi, dan ini kelihatannya DPR tidak mengawal itu. Jadi siapa yang harus mengawal? Masyarakat. Kita ini, media, universitas, para ahli agama dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itulah mengapa ketika saya diminta dengan Mbak Alisa menjadi dengan Pak Lukman Saifuddin mantan Menteri Agama menjadi dinamisator, menjadi pelayan para sesepuh ini, ya kami ikut saja karena mereka ini tidak punya kepentingan ini lagi kan, mereka tidak punya kepentingan politik lagi seperti itu karena mereka ini ingin menyuarakan yang ingin dikehendaki oleh masyarakat. Itu aja. Pak Laude, saya ya sedikit banyak punya kawan-kawan lah, punya kawan-kawan di kepolisian, di Komisi 3, di pimpinan Komisi 3, di di lingkungan itulah. Mungkin saya sedikit menghaluskan kata-kata saya ya. Saya bukan tidak percaya, tapi terus terang saya skeptis. Saya pribadi skeptis bahwa anggota parlemen kita itu satu visi dengan tim Pak Laude dan kawan-kawan. Karena saya tuh tahu lah bahwa mereka itu sehari-hari ya bergaul, tektok-tektokan gitu. Kalau ini ke vice versa lah ya, kedua pihak saling mutualisme. Anda percaya nggak, pertanyaan saya, bahwa hasil kerja keras Anda dan kawan-kawan, Pak Jimli, Pak Mahfud, dan para mantan Kapolri itu akan menjadi suatu yang dilaksanakan dalam RUU atau dibahas serius untuk masuk dalam poin-poin di RUU Kepolisian nanti? Kalau saya lihat sikapnya yang sekarang tidak. Kalau ya maksudnya kita nggak usah pakai bahasa lain, tidak gitu. Tetapi Pak Doviri itu dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal dan dijadikan penasihat presiden. Salah satu tugasnya itu mengawal reformasi Polri. Jadi seharusnya kalau presiden itu memiliki kemauan benar untuk reform itu, ya seharusnya gerbong politik ini ikut juga. Itu positive thinkingnya. Tapi terus terang setelah saya lihat konferensi pers setelah bertemu presiden itu, kok saya tidak melihat greget itu, padahal kita mau ikut ngetik-ngetik itu karena kita berharap ini adalah sesuatu yang strategis yang akan dikerjakan oleh bangsa ke depan. Dan tapi sayangnya kelihatannya, jadi saya agak pesimis. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa optimis? Jangan pernah kita menggantungkan seluruh harapan kita pada politisi. Nggak bisa. Jadi apa kita menggantungkan? Ya kepada usaha kita masing-masing, kepada obor rakyat, kepada media, kepada organisasi masyarakat besar seperti itu. Karena memang kita dalam trajektori yang tidak menguntungkan. Misalnya dari Corruption Perception Index saja. Ketika saya tinggalkan KPK itu adalah tertinggi dalam sejarah Indonesia. Nilainya 40. Hari ini berapa? 34. Bagaimana kita berharap dan nilai apa yang paling rendah sehingga kita tuh bisa 34 saja sekarang. Dikalahin Timor Leste itu. 2. Satu, kualitas aparat penegak hukum kita. Yang kedua adalah kualitas partai politik kita. Demokrasi in political party. Itu selalu di bawah 3 nilainya.
Jadi jangan berharap dari apa yang kita sebut political institution ya, baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Jadi kita harus berharap dari kerja bareng-bareng. Karena apa? Karena kepala negara, presiden, anggota DPR, para menteri adalah sebenarnya pengejawantahan dari masyarakat. Kalau kita selalu meminta beliau-beliau itu untuk memperhatikan atau memperbaiki negeri, ya maka harusnya mendengarkan itu. Karena tanpa rakyat, mereka tidak ada apa-apanya. Terima kasih. Saya melihatnya begini juga Pak Laude, sebelum ke yang lain. Kan kita tahu tim percepatan reformasi Polri itu dibentuk oleh Presiden dalam suasana seperti apa? Suasana makropolitiknya. Dan siapa-siapa tokoh yang diajak masuk. Saya kok merasa ya kita semua ini kan ya orang politik lah ya. Saya merasa bahwa ini hanya kanalisasi. Perasaan saya, mudah-mudahan saya salah Pak Laude. Saya merasa ini kanalisasi untuk meredam keadaan sambil buying time. Kondisi kan Agustus itu Pak, waduh itu seperti Indonesia mau tenggelam itu. Seolah-olah presiden kita mau ganti jadi Gibran Raka Buming Raka tuh waktu itu kan. Prabowo tumbang diganti Gibran lah kira-kira, sehingga dibentuk seperti ini. Karena begini Pak, saya sepakat dengan Anda, kalau sebetulnya mau, hari ini itu kan Ketua Komisi 3 itu kan Habibur Rahman, adalah anggota dari Partai Gerindra. Dan pimpinan Komisi 3 yang lain juga adalah anggota dari koalisi pemerintah. Sebetulnya kan nggak perlu ya, saya senang ada Pak Doviri di situ, saya senang. Saya menilai pribadinya sangat baik gitu ya. Seorang polisi yang alim lah menurut saya dan bersih lah. Saya senang. Tapi ya presiden nggak perlu juga untuk mengawal ini. Ya tinggal perintahkan partai-partai di parlemen segera bikin undang-undang, saya maunya seperti ini. Kan jadi nih barang. Gimana Pak Laude? Itu yang kita harapkan dari presiden. Itu yang kita harapkan dari presiden. Jadi bukan Mas saja itu yang berpikir begitu. Mungkin ini hanya kanalisasi. Kan masyarakat betul-betul sangat marah waktu itu. Jadi kebetulan tiba-tiba ini datang Gerakan Nurani Bangsa yang ingin mewakili. Kenapa sih Gerakan Nurani Bangsa itu pergi bertemu beliau itu waktu itu? Pertama kayak dipanggil. Karena banyak anak-anak muda ini merasa kalau ke DPR tidak terwakili suaranya, tidak mau didengarin, mau kemana lagi? Pergilah ke orang-orang tua. Pras Magni Suseno, Ibu Sinta Nuria, Abdurrahman Wahid, Kardinal. Jadi orang-orang yang ini Bante Cannavaro gitu. Jadi pimpinan Katolik, Protestan, Jekiman Putih, Buddha dan semuanya. Jadi mereka pergi, didengarin dan mereka bilang, tolong ini disampaikan aspirasi ini ke kepala negara. Tanpa kita minta diundang ke sana. Nah, ketika disampaikan, wah begitu. Itu juga menarik kalau kita lihat dari pembentukan komisi. Setelah menunjuk 10 orang tadi, Pak Jimli mengatakan menurut pesan Presiden, tim reformasi Polri ini harus menyelesaikan dalam waktu paling lama 3 bulan. Sehingga Pak Indra dan saya disuruh akhir Januari, awal Februari harus sudah selesai draft. Kerjalah orang, seperti itu. Setelah jadi, saya masih ingat kayaknya versi tanggal 7 Februari. 7 Februari kita serahkan semuanya. Mulai para komisioner ini meminta waktu. Sampai sampai Mei akhirnya kan. Mei diterima. Tidak diterima juga. Jadi menurut saya sesuatu yang urgen dulunya ketika dibikin, lama-lama ini kelihatannya ini biasa aja. Ini bagian dari ini jangan sampai sama dengan nasib pekerjaan tim reformasi hukum itu. Diberikan kepada presiden
dan Presiden Jokowi bilang saya akan pelajari, sampai hari ini dipelajari. Sampai hari ini dipelajari. Sekarang Komisi Reformasi sudah diberikan kepada Presiden. Jangan sampai itu aja dipelajari terus juga, nggak ada. Padahal kalau mau gampang sekali, karena koalisi di DPR itu mayoritas. Semua yang dikatakan Presiden sekarang bisa gampang, bisa gampang. Kalau maksud Punaero, kalau mau. Kalau mau. Jadi kalau diundang lagi oleh Pak Presiden untuk bikin tim ini, tim itu, Pak Laude udah nggak mau nih kelihatannya. Nggak boleh kayak begitu. Jadi selama begini. Menjadi aktivis anti korupsi atau saya kan ilmu saya itu 2, lingkungan dengan anti korupsi ya. Terus saya pernah bilang, kayaknya saya salah mengambil jurusan yang saya pelajari sekolah gitu kan. Kayaknya nggak ada gunanya. Kerusakan lingkungan ketika saya mulai kuliah, dulu sampai sekarang berkurang atau tidak? Nggak berkurang, makin jelek. Kalau korupsi dari dulu kita mulai 34 atau 28, berkurang atau tidak? Tambah seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada gunanya ini kan. Terus ada yang beritahu saya, nggak boleh begitu kamu lihatnya diri kau. Saya bilang apa? Gimana seandainya kalau semua orang itu tidak memperhatikan lagi barang itu? Jadi kalau misalnya negara menugaskan saya Pak Laude sabar betul ini, walaupun harus sabar, sabar. Karena apa? Mungkin lagi sibuk, Pak. Ya karena kita cinta negeri, itu saja sebenarnya. Enggak, menurut saya sih Pak Prabowo pasti memperhatikan masukan dari Pak Laude dan kawan-kawan. Hanya memang kan lagi sibuk ke Paris, ada urusan lain yang lebih penting. Jadi kita harus berprasangka baik, harus selalu husnuzon kepada pemimpin kita.